Saya bilang saya punya majelis jemaat di samping kanan dia bawa lari saya kejar mati di dalam tangan Tuhan saya. Baru dia bilang begini, Bapak ini memang ini sudah jalan raya rusak begini bagaimana? Coba ini diperbaiki. Macam saya anggota dewan lagi bohong. Kita lari saja. Kita mati hari ini dulu lebih bahagia saja. Bapak Ibu sekali lagi minta maaf karena perjalanan begitu berbanyak cerita. Dan saya tidak tahu lagi komisi Bapak di belakang sudah ada di sekitar gereja ini atau tidak. Saya kasih tinggal. Gara-gara kamu yang menyanyi sampai jam 1 malam, jangan sampai konyol di sana sebentar. Jemaat dengan saya. Apalagi saya lihat majelis jemaat, ada saya punya kakak yang membimbing saya, dia langsung emosi memang karena tidak tepat jam. Yang lain-lain senyum, tapi jangan sampai di hati saya tahu. Bapak Ibu, sekali lagi ada kemesraan dulu baru saya berdoakan. Jangan sampai di hati lain yang duduk tangan begini tapi hati bilang kok kepala lambat kok berdoa. Mari kita satu hati untuk kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul bersama di tempat ini, di gereja Tuhan, GKS Temolaka. Seizin Allah, kami yang meninggalkan segala kesibukan, bahkan yang tahu hari ini hari Minggu, hari ibadah kami. Terima kasih banyak. Kami berkumpul bersama. Kami hendak mau mendengarkan firman yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi jemaat supaya firman-Mu yang kami dengar menjadi isi hati kami semua, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Persiapkanlah kami ya Bapa, karena kami hendak mau membaca dan merenungkan firman. Kami angkat doa ini, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pelepas dan juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya sudah biasa memang tidak pakai mic biar dia mati suara kami. Tapi bukan saya omong ini supaya ada satu yang kasihan kasih banyak. Betapa saya mengemis untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ke-3. Karena agak gelap, ada banyak yang senyum lihat saya punya HP Nokia. Kecil-kecil ada cahaya ya Pak. Kita baca Daniel pasal 3 ayat 20. Ayat yang ke-20 sampai 30. Ada rentetannya semua saya baca, tapi pasti ada 1, 2, 3 pokok menerima kita. Jangan langsung bilang ini pendeta kampung. Dari ayat 10 sampai 30 kita tidak tahu juga kita tangkap apa. Tangkaplah firman supaya kita jalan. Daniel pasal 3 ayat 20 sampai 30 di bawah perikop perapian yang menyala-nyala. Menyalakan firman Tuhan dan yang melakukan. Kalau saya yang ada pada saat itu, lu rasa selama ini saya omong rambut sudah putih kok tidak dengar sama Tuhan Allah. Bisa saya bilang, tapi mari kita masuk dalam Quran. Raja ini hebat. Ia mengumpulkan orang-orang pengar. Dan barang siapa yang tidak menyembah patung yang dibuat dengan tangan, seruling, gambus dan kecapi jangan mendengar. Dan hanya 3 orang yang berani. Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Tidak. Dia lawan orang pengaruh. Dia lawan orang yang mengangguk tapi tidak juga percaya pada saat itu. Bisa. Ada yang bilang iya raja padahal di dalam dia bertentangan. Kan bisa. Tetap berkomitmen pilihannya janjinya. Makanya satu lagi yang satu. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Masih bagus juga suara saya. Tapi jangan sampai nyanyi kita menurut not, tapi jalan hidup kita menurut pribadi kita. Tidak berdasarkan apa yang kita nyanyikan dan yang kita perbuat setelah kita keluar dari gereja. Kasih nyanyikan di gereja, di luar kita bilang kau tunggu. Kau tidak searah dengan saya jabatan tunggu, Bapak. Jangan sampai kalau kamu tidak akibat aku dan tidak menurut perintah, saya tidak mau. Ada banyak orang bukan di sini SPD, kami di Sumatera. Kalau tidak searah jalan Bapak biar Ulus naik pangkat, jangan harap. Jadi sama ada urusan di sana bukan di sini. Ada lagi sekarang ini saya kemarin Bapak Ibu karena kami punya baju kolang itu biru ya. Iya kakak? Saya lihat di orang kakak bukan sama dengan kakak di sini. Saya kan ada kakak yang kasihan di gunung. Dia bilang, Adi, kok saya kirim satu ya. Yang tidak setuju kalau di gunung kirim satu. Ya iyalah. Saya pakai, saya pergi antar ibu. Karena ibu bidan, jadi saya bilang, Mama, jangan pakai lagi baju ini. Nanti orang bilang ini, jangan sampai Bapak Net ini calon kader lagi. Ibu tidak dengar. Kalau begitu saya habis pakai sebentar karena saya masih jalan pelayanan ini Mama. Jadi saya kasih turun Mama di puskesmas, saya lanjut. Nah Bapak sampai di pertigaan. Saya ganting apa memang itu saya bilang. Sudah tua begini masih ada yang banting dabu. Saya bilang. Yang batu kering saya bilang. Tahu-tahu saya pulang saya singgah makan siri. Tadi Bapak tidak dengar kami batuk-batuk di pertigaan. Saya dengar tapi saya tidak tahu siapa. Tidak, karena Bapak pakai baju yang biru kayak Bapak calon anggota Dewan Demokrat. Hey! Siapa yang mimpi yang begitu saya? Aneh-aneh juga sekarang. Kalau dia pakai baju merah orang batuk, dia pakai baju gunung orang batuk. Dia pakai baju biru juga dia batuk, putih merah juga dia batuk. Sudahlah pabrik itu jangan buat lagi, supaya orang jangan habiskan tenaga untuk batuk kering. Belum tahu isi hatinya. Hari ini dia tahu betul Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa yang menantang raja itu dia berkorban. Saya belum tahu di hati. Silakan. Bila tentara yang paling kuat, ikat kakinya tangan dan dicampakkan ke api. Tombol kali lebih parah. Kau baru tahu bahwa hamba Tuhan mereka ini tidak sehelai rambut yang paling kecil. Tidak akan terbakar. Makanya ada cerita Bapak Ibu, ini di Peneguede lagi. Tapi jangan tersinggung kalau ada orang Budi di Peneguede, kan saya disebut sama nama. Saya pernah nasihat salah satu mantan desa. Dia sudah meninggal. Saya bilang, Bapak, kenapa tidak masuk gereja? Majelis sana datang kunjung. Saya datang PKS.
Mana saya makan sirip pinang di rumahnya Bapak, Bapak tidak masuk gereja. Bapak, saya dulu dibaptis oleh orang Belanda, saya tahu semua itu Alkitab. Saya bilang begini, oh iya Bapak. Tunggu, kau tampar sama saya di balai-balai, saya tampar juga nanti di buk mati, saya bilang. Baru ada jemaat yang bilang sama saya, Bapak, jangan terlalu keras. Nanti orang tidak sayang sama Bapak. Buat apa orang jahat sayang saya ini, baik saya disayang oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, saya bilang. Terus ada yang bilang sama saya, Bapak mati dulu baru saya masuk gereja. Saya tidak akan mati, Pak yang mati, saya bilang. Saya tidak mati. Pak yang mati nanti, saya bilang. Percaya siapa lagi yang kubur? Saya bilang, kalau saya Tuhan sudah panggil saya. Ternyata 2 minggu betul dia mati. Terus Bapak Ibu dia ajak, dia bilang begini, ada dia punya anak yang pengaruh juga. Dia bilang, Bapak, ku punya Bapak sudah meninggal. Jadi sebentar doa penyerahan. Tidak, saya tidak pergi pipi di badan. Kau kubur saja kau punya Bapak. Dia mati baru kau didengar pendeta. Waktu dia hidup dia tidak dengar pendeta, saya bilang. Dia mati baru dia tahu majelis jemaat. Dia mati baru dia tahu dia yakin. Dia mati baru dia tahu vikaris. Dia mati baru dia tahu pendeta. Saya tidak akan kubur. Saya tidak kubur, kan? Saya berkomitmen. Kan? Baru saya bilang begini, saya ambil di mana sih itu kakak dia bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Yang mati iman kan? Biarkanlah kawan pencuri, kawan perampok, kawan penjahatnya dia kubur. Saya dari kubur. Nanti orang bilang sama saya, kirim sama dia dari sebelah timur, dia pergi di Kudik. Iya baik dia punya perut. Komitmen seperti Sadrak Mesak dan Abednego. Sekalipun berbeda-beda baju, tapi pilihanku sampai saya sudah berjanji. Jangan karena kita lihat, sudah tahu sekarang bahwa hamba Tuhan yang keluar dari api, saya ada di Korea. Jauh sekali. Tapi mama tidak mau kata-kata ada di HP kamera yang cukup. Dia bilang, Bapak sudah bujang. Iya, saya sudah duda. Mengaku duda mama padahal ada di sana. Saya tanya, masalah apa ini Bapak padahal mama ada? Tidak Bapak Pendeta, supaya dia lancar kirim pusat, saya bilang. Kalau mama ada di Korea, tidak mungkin mama saya pergi dekati, dia bilang. Tapi Bapak bikin kasih sakit mama ini, saya bilang. Bapak timba keringat orang yang ada di Korea untuk menyelamatkan Bapak punya apa yang kurang pulsa. Tidak berkomitmen bahwa saya sudah ada dan saya tidak bisa seperti itu. Rela. Terkadang-kadang saya dan saudara-saudara menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Kadang-kadang kompor pok yang ada. Ada di kompor yang lebih panas apa ini? LPG. Kompor LPG waktu saya kuliah dulu pernah saya taruh sedikit ini. Dosen kan namanya orang kampung toh. Saya kontak langsung bis. Taruh ini telur ayam tidak langsung timbul. Kasih mati sebentar bagaimana? Terkadang-kadang saya dan saudara-saudara biar dengar hanya cerita orang seperti saya pelak. Akhirnya di sebelah bakal lain buka tinju. Bung di kos ada apa? Sengaja tidak dengar. Berhasil usaha saya. Padahal ini mama juga cepat dengar loh. Cari tahu dulu toh.
pilihan saya Tuhan. Akhirnya Nebukadnezar seorang raja mengatakan begini. Pujilah Tuhan, Sadrak Mesak dan Abednego. Dan barang siapa yang menghina Allah milik dipenggal-penggal, bahkan rumahnya dirobohkan menjadi puing-puing. Kadang-kadang saudara-saudara hanya dengar orang, tidak pernah dengar aslinya, tidak melihat langsung. Orang itu langsung dikasih keluar dari toko. Padahal dia pikul ini ban oto, pikul ini sayur, pikul ini jamu, pikul ini ketika demo. Hanya dengar di orang saja. Hanya karena apa? Dia buka rahasia supir, kojak. Langsung kasih keluar tahu. Di oto ini bukan di kantor. Hanya dengar dong. Setelah itu baru menyesal. Tidak ada lagi yang kerja di situ yang kerja yang baik. Kalau kita bilang, coba saya pakai terus. Saya memang yang dengar orang. Testa lagi yang dipukul, bukan pukul mulut yang jahat. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak main-main. Apapun taruhannya, saya harus berani lagi. Saya mati pun, mati konyol pun, sudah dia bilang. Sama dengan tadi di jalan saya bilang sama supir saya, bukan supir di majelis jemaat. Kami sama-sama, saya bilang begini, Hani, kita cepat ini. Ini lagi sedikit cepat kita bola dari kita. Jangan sama kalau kita dibanding ini, kenapa saya sudah naik sini kok? Apalagi di kota ini. Karena orang akan lihat begini. Bukan ibu. Jangan sampai uang 1.000 lagi lewat ini. Bukan di sini kami di Benungge. Bukan lagi konsentrasi tentang bagaimana saya mengambil roti dan anggur. Saya makan di janji Tuhan itu. Tapi kalau menyanyi ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang komisi Bapak kami dipenuhi. Jam sekian Bapak kita akan pertemuan komisi Bapak, komisi Ibu. Hari Kamis, hari Jumat komisi Ibu, hari Kamis komisi Bapak. Duduk di dalam dapur dari kota saja. Karena takut gengsi ini sekretaris dan ketua ada juga tapi rokok sudah habis. Bukan rokok mau menikmati, padam lagi, kasih mati lagi pagi. Hanya emosi tidak keluar di dalam. Karena sakit hati. Kenapa saya terima ketua dulu? Coba saya jual kampung masih dapat uang ini. Tapi kita menyanyi. Tidak ada yang bilang suara kurang bagus. Biar suara kurang bagus, miring-miring juga hampir mau jatuh di gong menyanyi. Tapi apa isinya yang saya lakukan? Iman tanpa perbuatan adalah biar kita rajin di gereja tidak benar, tapi tidak ada yang kita berbuat untuk pekerjaan. Bapak Ibu baru-baru kita di Dinas Beningwede rehab kembali seluruh pekerja. Saya bilang, Adi, bisa jadi operator di gereja kok. Baik, Bapak sih. Kasih uang. Saya tunggu. Tahu-tahu dia belum nikah.
perut saya. Bapak ini kalau jadi orang tidak mau datang tinggi ibu. Bapak ditambah itu dunia kita jadi ibu. Mama, gimana kan bapak dua kali? Kalau saya tidak kerja, saya pakai sinar. Nanti orang bilang lagi pendeta cari nas. Siapa yang ngupik? Secara manusia malu juga. Walaupun saya bilang Tuhan ampuni dia karena tidak tahu apa itu. Karena saya mencari umat supaya mereka menjadi milik Tuhan, bukan mencari sesuatu. Tapi karena mereka bilang ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan. Masih ingat dapat saya. Kalau dapat pendeta lain, saya tinggal jamaah. Tinggal tidak mungkin kau panggil Pak Bupati yang dulu. Paling tidak kata sambutan. Atau jangan sampai di Tabolaka ada, karena di sini orang-orang yang mungkin ada di lembah yang jangan sampai ada kepala dinas yang pimpin kubur orang mati. Di sinilah seorang raja, dia sadar hamba Tuhan ini tidak saya rela menjadi. Banyak orang yang hina pendeta, banyak orang yang hina bikari, banyak orang yang hina majelis jemaat dan yakin pelayan. Jangan salah menyebabkan ini. Seperti raja, karena dia sudah kuasa. Dikumpul semua penasihat hukum, para penguasa, para bupati, para kepala dinas, dan semua yang berkuasa. Ternyata diikat ada kenyataan dia tidak mati. Makanya saya bilang di Gunung Kede, ditunggu dulu dia mati baru kita masih di gereja bakal berat. Ini dia mati saya bilang. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Karena banyak orang yang mungkin lihat pendeta, apalagi kalau tidak sikat gigi pagi karena merah, karena makan sirip. Masih baik kau dapat pendeta yang makan sirip. Kalau minta kue bak, dia punya harga berapa? Lagi kue bak ada penyakit gula. Di Filipina hanya sakit gigi kalau tambah pada Filipina. Harga berapa kalau Filipina Bapak Ibu? 10.000. Tapi coba kalau pikir bol di mama di tengah ada sakit. Bapak ini sadar atau